yang namanya R. Jadi gerakan mendatar sambungan A, B, C ke arah samping, menyamping, atau sideway misalkan sebesar delta. Ya. Jadi kita menghitung R terlebih dahulu ya. R itu hanya dimiliki oleh batang-batang vertikal. Karena batang vertikal inilah yang mengalami sideway atau perpindahan. Jadi seperti ini, batang vertikal aja yang mengalami perpindahan. Jadi yang mempunyai R itu adalah bentang AD, BE, dan CF. Besarnya berapa? Delta per H1 untuk AD, delta per H2 untuk BE, dan delta per H3 untuk CF. Itu besarnya R. Ya. Nah, persamaan slope deflectionnya adalah ini adalah MAB, MFAB 2EI per L min 2 putaran sudut A min putaran sudut B plus 3R. MBA plus ini rumus awalnya. Kemudian kita akan selalu menggunakan rumus yang sudah jadi seperti ini ya. Jadi yang Anda hafal ini adalah rumusan ini. MAB sama dengan MFAB KAB min 2 putaran sudut A min putaran sudut B plus R relatif. MBA sama dengan MFBA KBA min 2 putaran sudut B min putaran sudut A plus R relatif. Ada komponen R relatif. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa R relatif itu ini terjadi di sini ya. Ini kemudian kita free body diagram. Free body diagram seperti ini. Jadi free body itu Anda untuk mencari persamaan geser di sini ya. Anda fokus kepada batang-batang yang vertikal atau batang yang kolomnya ini. Jadi itu AD, ABE, dan CF. Nah, ini Anda hitung HD dengan adanya beban P1 seperti ini. Berarti HD kita hitung HD ini adalah arahnya ke kiri. HD ini ditimbulkan akibat beban P. Ini ingat, karena di bentang AD bekerja ini P1 ditambah akibat momen akhir MAD plus MDA per H1. Kemudian pada bentang BE itu hanya akibat momen saja. Ingat, tidak ada gaya horizontal di sini ya. Gaya horizontal di batang setelah free body, di batang mana bekerjanya gaya horizontal itu. Jadi HE ini sama dengan MEB plus MBE plus per H2. Kemudian CF tidak ada juga gaya horizontalnya. Jadi hanya akibat pengaruh momen. Ya. Nah, persamaan statika sigma H sama dengan 0. Jadi ini P1 min HP atau P1 min HD min HE min HF sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan syarat geser. Syarat gesernya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan bertingkat. Kalau bertingkat seperti ini terlihat ya. Nah, kondisi yang perlu diperhatikan adalah jadi sambungan G, H, dan K ini terjepit. Bila beban diberikan, sambungan ABC akan bergerak sepanjang delta 1 ke kanan dan pada sambungan DEF sebesar delta 2. Ya, jadi pergerakan sideway ini berbeda untuk tiap tingkatnya, di mana A1 lebih besar dari A2. Jadi tingkat yang paling atas mengalami sideway yang lebih besar. Di RAD, RBE, RCF ini ya besarnya adalah delta 1 per delta 1 min delta 2 per H1. Kemudian RDG yang bagian di bawahnya ini adalah delta 2 per H2. Ya, delta 2 per H2. RFK karena hanya berbeda di sini delta 2 per H3. Itu kalau yang bertingkat ya, kalau yang bertingkat kita mau menghitung gaya-gaya dalamnya, nanti ini untuk tugas beton Anda bisa analisa sederhana dengan menggunakan slope deflection.
SAP dan metode-metode program itu sebagian besar dasarnya adalah dari metode slope deflection ini. Nah, ini kalau kemudian kalau yang bertingkat, kemudian kita mencari syarat gesernya, jadi seperti ini, ya, seperti ini. Hg sama dengan akibat momen saja, ini juga akibat momen, ini juga akibat momen. Nah, syarat gesernya sigma H sama dengan 0. Ingat, di sini ada P1 dan P2 yang bekerja di lantai 1 dan lantai 2. Syarat gesernya yaitu P1 plus P2 dikurangi dengan Hg, AH, dan AK sama dengan 0. Itu yang bertingkat, ya, itu yang bertingkat. Nah, ini saya berikan contoh lebih jelasnya ada di bukunya Cukiawang, contoh 62, ya, contoh 62. Jadi di A jepit, di D jepit, kemudian ada beban 12 kip di sebelah bentang AB. Dia WA. Pantesan dia WA tadi Pak Menterinya. Saya bilang saya masih ngajak. Baca bukunya masih masuk, saya langsung ke sini. Oh, oke. Oke, saya Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi portal seperti gambar di sebelah, gimana menganalisanya, kemudian gambar MD. Biasanya gambar sampai MDN. Nah, ini diperhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah penyelesaiannya hampir sama dengan langkah penyelesaian kita pada saat tahapan-tahapan menghitung slope deflection pada balok atau portal tanpa pergoyangan. Perbedaannya di mana? Yang pertama, kita menghitung kekakuan relatif, ya, kita menghitung kekakuan relatif seperti yang sebelumnya. Jadi bentang yang ada, ingat kekakuan relatif adalah dimiliki oleh batang di mana kedua ujungnya ada peletakan. Tidak ada ujung bebas, itu tidak punya kekakuan relatif. Jadi yang ada adalah AB, BC, CD. Kemudian lihat dari soal ketentuannya, I-nya berapa, L-nya berapa, kemudian I per L, I per 15, 2I per 12, I per 10. Ingat, cari satu angka yang bisa dimiliki oleh kesemua. Makanya ini namanya kekakuan relatif. Cari satu angka yang bisa dimiliki oleh ketiga bentang ini dan menghasilkan bilangan yang bulat, gitu kan? Ini misalkan kita jadikan di 30 misalnya angka itu, ya. Sehingga kita bisa dapatkan K untuk AB 2, K untuk BC 5, K untuk CD 3. Selanjutnya langkah yang kedua hampir sama dengan langkah ini, sama kita menghitung fixed end moment. Fixed end moment itu gimana? Adalah batang di mana ada fixed end moment, di mana terdapat beban luar. Beban luar seperti apa? Anda lihat di soal. Beban luar yang terjadi yang ada di situ seperti apa? Lihat pada bentang AB ada beban terpusat tapi tidak simetris. Nah, ini rumusnya PAB kuadrat per L kuadrat. Ya, lihat MFAB itu besarnya adalah AB, ya. Jadi MFAB di sini, di sini dia MFAB. Jadi MFAB sama dengan PAB kuadrat per L kuadrat. Kemudian MFBA sama nilainya, bukan sama, ini beban terpusat yang tidak simetris. MFBA itu tidak sama, jangan nanti asal ada ini plus, ini minus, karena dia terpusat tidak simetris. Rumusnya PAB kuadrat, PAB kuadrat per L kuadrat, PBA kuadrat per L kuadrat, ya. Ingat ini berbeda, ini besarnya. Kemudian ada lagi beban luar yang terjadi pada bentang BC. Di bentang BC ini terletak di tengah-tengah bentang, maka rumusnya adalah 1/8 PL. Ini sama karena tengah-tengah bentang,
MFBC sama MFCB itu sama, ini CB ya, sama. Oke, selanjutnya ini yang membedakan kalau ada pergoyangan ya. Ini yang kalau ada pergoyangan. Jadi menghitung langkah yang ketiga, menghitung R relatif. Bentangnya yang ada adalah bentang, yang ada R relatif adalah bentang yang vertikal saja. Jadi AB dan CD. Ini tidak ada bentang BC ya, karena dia mengalami pergerakan ke kanan pada arah yang sama. Jadi hanya batang vertikal saja yang memiliki R relatif. Sama caranya, jadi ini adalah 15, L-nya ini 10. Kemudian R-nya adalah delta per 15, delta per H, delta per H. Kemudian Anda dapatkan R relatif 2R dan 3R. Ingat ini hasilnya adalah 2R dan 3R. Jangan tulis 2 atau 3. 2R dan 3R. Nah, baru kita langkah keempat sama dengan sebelumnya, persamaan slope deflection. Sebelum menginjak ke persamaan slope deflection, kita akan lihat dulu kondisinya yang kondisi yang istimewa itu ya, atau kondisi khususnya. Kondisi khususnya itu adalah delta A sama dengan 0, delta D sama dengan 0. Ini karena perletakannya adalah jepit. Ini di awal harus Anda sudah cantumkan ini, karena ini sangat mempengaruhi proses perhitungan Anda. Kemudian Anda lihat ini. Ingat, MAB sama dengan MFAB plus KAB min 2 putaran sudut A min putaran sudut B plus R relatif. Ingat, AB dan BA ini adalah batang vertikal ya. Batang vertikal ada R relatif. Kemudian di sini bedakan MBC sama dengan MFBC plus KBC min 2 putaran sudut di B min putaran sudut di C. Di sini tidak ada R relatif. Ya, karena batangnya adalah batang horizontal. Itu. Kemudian di sini MCD dan MDC sama juga, ini adalah batang vertikal. MFDC, KCD, min 2 putaran sudut di C, min putaran sudut di D plus R relatif. Itu seperti itu, ingat, dimasukkan angka-angkanya, ini kan memasukkan delta A dan delta D sama dengan 0, Anda akan dapatkan hasilnya seperti ini ya. Jadi hasil semua tidak ada mengandung unsur delta A dan delta D. Ingat di sini. Jadi yang ada adalah putaran sudut B, putaran sudut C, dan R. Langkah yang kelima adalah kondisi join. Sama dengan yang sebelumnya, Anda lihat kondisi join yang ada. Join itu adalah pertemuan dua atau lebih batang, join B. Tentuannya adalah sigma MB sama dengan 0, MBA plus MBC sama dengan 0. Masukkan hasil perhitungan langkah keempat. MBA itu hasilnya ini, MBC hasilnya ini. Sehingga kita dapatkan satu persamaan di sini. Kemudian berikutnya yang kita tinjau adalah join C. Sigma MC sama dengan 0, MCB plus MCD sama dengan 0. Ini MCB, ini MCD. Dari kondisi join C kita dapat satu persamaan lagi. Baru kita punya dua persamaan. Oke, langkah yang keenam adalah mencari kondisi gesernya. Jadi kondisi geser, Anda tulis soalnya seperti ini, kemudian Anda lakukan free body, ini free body ya. Free body. Free body. Nah, Anda lihat untuk batang-batang yang vertikal saja ya. Di free body, kemudian lihat batang yang vertikal. Seperti ini. Di sini MAB-nya, MBA, MDC, MCD. Kemudian karena ada ini 12 skip ke arah kanan, HA-nya ke arah kiri untuk melawan reaksi yang terjadi itu. HA dan AD ke arah
kiri untuk melawannya. Sebelumnya di persamaan slope deflection kita sudah dapatkan MAB, MBA, MCD, MDC. Oke, kita akan cari HA. HA bekerjanya di sini. Ini HA. HA itu adalah besarnya, jadi arahnya ke melawan plus ya. P1H1 ini akibat 12 kip ini, ya. Kemudian akibat momennya. Jadi Anda tulis seperti ini, plus P1H1 plus MAB MBA per 15. Itu persamaannya ya. Ini akibat momen, ini akibat gaya P12 kip, P1 12 kip, ini P1. Nah, Anda sudah tahu masuk. Ini angka-angkanya di sini Anda dapatkan HD. Jadi HA dapat, HD sudah kita dapatkan juga. Jadi dua akibat kondisi geser Anda dapatkan AH dan AD. Sudah. Nah, ini yang dinamakan syarat kondisi geser. Syarat kondisi geser kan sigma H sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0. Jadi P1 min H1 min HD, min HH min AD. Jadi sigma H sama dengan 0 adalah sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Kan ini ada ini arah ke kanan, HA AD arah ke kiri. Seperti sebelumnya. Jadi rumusnya adalah P1 H1 min HH min HD sama dengan 0. Ini semua sudah Anda dapatkan angka-angkanya. Nah, ini memproses ini. Proses ini kemudian jadi ini hati-hati ya. Ini yang sering mahasiswa bikin keliru. Ini hasilnya saya percepat. Anda proses buka kurungnya, kumpulkan delta C sama delta C, R sama R. Anda buka kurungnya, akan Anda dapatkan persamaan 3. Nah, berikutnya langkah yang ketujuh, persamaan simultan dan penyelesaiannya. Nah, ini kok bisa ada 3, tidak lebih atau tidak kurang dari 3 persamaan. Anda bisa cek di sini. Langkah pertama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau ini, halo, masih dengar suara saya? Halo? Masih ya? Nah, oke, kalau kita klasifikasikan, kalau kita klasifikasikan contoh soal 1 ini, termasuk adalah portal statis tak tentu derajat 3, Pak. ya. Oke, di sini ada ininya 3, di sini juga ada 3. Ada 3 berarti ada 6 reaksi yang tidak diketahui. Kita punya 3 persamaan kesetimbangan, 3. Ya, jadi ini adalah portal statis tak tentu derajat 3. Nah, derajat 3 inilah, derajat 3 inilah yang jadi ini. Ini kenapa ada 3 persamaan? Jangan sampai salah dan nanti. Harusnya ada 3, Anda tulis 2 persamaan, jadi salah. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan 1 dari kondisi geser. Nah, persamaan simultan seperti
seperti ini Anda bisa coba dilatih ya. Kalau yang begini ini harus latihan Anda di berapa cepat Anda ini nanti akan berkaitan dengan waktu kan. Berapa cepat Anda menyelesaikan persamaan simultan 3 persamaan untuk mendapatkan 3 variabel ini. Ya, ini dicoba dilatih. Kalau nggak pernah latih, nggak tahu kecepatannya, nanti berkaitan dengan waktu. Nah, dari hasilnya diperoleh delta B sama dengan ini, delta C sama dengan ini, delta R sama dengan ini. Benar nggak hasil-hasil ini gitu? Benar nggak persamaan penyelesaian persamaan simultan Anda ini? Ada harus melakukan langkah mengkontrol. Ambil salah satu persamaan ini, bisa persamaan berapa yang diambil? Saya mengambil persamaan 1, ini persamaan 1 saya ambil, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah diperoleh dari ketiga ini, kita masukkan ke sini, kemudian hasilnya berapa? Gitu. Nah, seperti ini ditulisnya ya. Ini dikerjakan, saya tulis 4 angka, 4 angka jadi seperti ini, min 10,0803 sama dengan min 10,08. Nah, ini sudah oke ya. Ini sudah hampir sama, ini oke. Kalau enggak oke, jangan paksa oke gitu. Pasti ada yang salah. Apakah proses nanti dalam proses penyelesaian persamaan ini, penjumlahannya, perkaliannya, dan sebagainya. Baru kemudian langkah yang ke-8, perhitungan momen akhir. Ya, langkah ke-4, persamaan simultan, masukkan variabel-variabel yang sudah diketahui. Ini masukkan dari hasil perhitungan itu kan. Ini persamaan slope deflection ya, langkah ke-4 ini semua masukkan angka-angka yang Anda sudah dapatkan. Ini dapatkanlah momen akhir AB besarnya 26,344 plus. Ya, MBA dapat, MBC dapat, MCB dapat, MCD dapat, MDC dapat. Oke, setelah dapat, kita lakukan kembali ke langkah ke-9, kontrol hasil momen ujung. Nah, ini kontrol sebaiknya dilakukan 2 kontrol ya. 1 dari kondisi join, 1 dari kondisi join. Misalkan saya ambil kondisi join B, sigma MB sama dengan 0, ya. MBA plus MBC sama dengan 0,001. Dah oke ini ya. Dah 0,001. Kalau 0,5 gitu ada yang salah bisa jadi. Ya. Kalau yang benar itu pasti seperti ini 0,00 gitu. Kemudian yang kontrol keduanya itu dari kontrol kondisi geser, yang persamaan kondisi gesernya kan ini. Nah, jadi dari sini Anda hitung, ini Anda hitung, ini dari ini Anda hitung, oke nggak? Kalau ini oke, baru Anda lanjutkan ke langkah berikutnya. Perhitungan gaya-gaya dalam dan gambar bidang MDR. Minggu lalu sudah saya ceritakan bagaimana cara menggambar untuk portal. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau yang tidak jelas, instruksi bertanya. Ya, halo? 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 Masih dengar suara saya?
Masih Pak. Tes. Masih ya? Oke, kalau tidak ada komentar saya lanjutkan. Oke, ini adalah contoh kedua. Contoh kedua seperti ini. Contoh kedua seperti ini. Tentukan ini contoh 63. Contoh 63 seperti ini. Jadi terlihat di sini walaupun tidak ada gaya horizontal pada contoh soal ini, tapi kita menganggap bahwa itu adalah mengalami pergoyangan. Nah, terlihat contoh 63 dari bukunya Cukiawa, tetap sama ininya. Oke, langkah pertama sama, menghitung kekakuan relatif. Kekakuan relatif AB sama dengan BC di sini. Tes, halo tes, masih dengar suara saya? Masih Pak. Ini share screen-nya kelihatan nggak? Di sini hujan, mendung. Hujan nggak? Hujan Pak. Terus Pak. We having problem connection. Udah kelihatan ya? Share screen saya sudah kelihatan. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, langkah yang pertama tadi sudah menghitung kekakuan relatif. Yang kedua fix and moment. Ya, beban luar yang ada pada soal di situ punya fix and moment. Ya, hanya ada beban terpusat saja di BC. Besarnya ini. R relatif dimiliki oleh bentang vertikal AD, BE, CF. Rumusnya adalah delta per L. Ingat nih, delta per L kekakuan R masing-masing bentang, delta per L, delta per 20, delta per 16, delta per 8. Ini R-nya 4R, 5R, 10R. Selanjutnya persamaan slope deflection. Ingat yang ini, jangan sampai lupa. Ini karena DEF itu perletakannya jepit. Masukkan persamaan slope deflection-nya. AB itu batang horizontal, tidak ada R. AD dan DA ini adalah batang vertikal, ada R, lihat itu AD dan DA. Kemudian BE dan BEEB ini, BEEB ini adalah batang vertikal, ada R relatif. CF dan FC juga batang vertikal, ada R relatif. Ya. Itu yang perlu diperhatikan pada langkah keempat, kita masukkan ke dalam persamaan slope deflection-nya. Lihat kondisi join kemudian ya. Join A, join B, join C, join A, join B, join C. Oke. Nah, semua sudah dihitung, masing-masing join akan melahirkan satu persamaan. Nah, habis itu kita lihat kondisi geser. Jadi soalnya kita free body. Soal di free body. Ingat di sini free body itu adalah melepas join, melepas sambungan. Yang menjadi atensi kita untuk kondisi geser adalah batang-batang yang vertikal saja. Ini seperti ini. Jadi ini tetap dianggap bergoyang semuanya,
Jadi HD, HE, HF ini arahnya ke kiri. Walaupun di sini tidak ada P, ya. Walaupun tidak ada P. Hitung HD-nya. Ini caranya HD dihitung dapat hasil. Kemudian HE dihitung, HF dihitung. Sudah, dari kondisi pribodi dilihat di sini adalah HD, HE, HF. Persamaan kondisi gesernya, ingat sigma H sama dengan 0. Jadi saya anggap ini min semua. Jadi min ini dengan 0. Plus boleh nggak Pak? Boleh, plus. Akan. Saya mengikuti asumsinya Jukiawan. Kalau Anda nanti silakan coba. Jadi ini HD plus HE plus HF sama dengan 0. Ini silakan dicek, masukkan angka-angkanya, persamaan empatnya jadi seperti apa. Persamaan simultan dan penyelesaiannya. Nah, ini ada 4 persamaan, ya. Ada 4 persamaan di sini, ya. Di 4 persamaan 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini dari kondisi join. Kemudian yang terakhir itu adalah dari kondisi geser. Dapat angka ini. Delta A, delta B, delta C, dan R. Terus Anda lakukan kontrol untuk ngecek persamaan Anda. Proses penyelesaiannya sudah benar belum? Kalau sudah oke, lanjut ke langkah berikutnya. Perhitungan momen akhir sama dengan memasukkan variabel yang sudah dihitung ke dalam persamaan slope deflection-nya, dapat momen akhir. Langkah ke-9 kita lakukan apa? Langkah ke-9, ingat ini langkah ke-9 kontrol, ya, momen akhir. Pasti kurang transparan. Kontrol momen akhir yang pertama ambil dari kondisi join, pilih salah satu kondisi join. Kemudian yang kedua ambil kondisi geser. Jadi Anda melakukan kontrol akhir dengan seperti ini. Kalau ini sudah oke, berarti gaya-gaya dalam Anda oke. Langkah ke-9 itu kontrol. Ya. Langkah ke-10 kalau sudah seperti itu sama dengan contoh 1 ini. Langkah ke-10 kita udah pribodi, kemudian perhitungan gaya-gayanya, kita dapatkan semua perhitungan gaya-gaya dalamnya, setelah itu gambar. Jadi itu ininya materinya. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Halo? Itu materi materi terakhir ada nanti yang untuk garis pengaruh, itu lagi 1 kali pertemuan. Rencananya saya pertemuan hari Jumat, ya. Bisa ya?
Halo? Nah, ini akan saya jadikan tugas selanjutnya ini bentuknya seperti ini. Ya, halo? Halo, ada komentar? Masih dengar suara saya? Sejauh ini aman, Pak. Izin bertanya, Pak, hari Aman, ya? Jumat jam berapa ya, Pak ya? Silakan diatur hari Jumat, kan minggu depan sudah minggu tenang ya. Minggu depan UAS, Pak. Oh, minggu depan UAS ya. Oke, hari Jumat ya. Hari Jumat tugas ini ada yang membawakan. Siapa yang membawakan? Kemarin ada yang mau membawakan tugas kemarin nggak? Ya itu. Yang tugas kemarin, stop share. Ada yang mau membahas tugas kemarin? Siapa yang mau presentasi? Korti. Kayaknya harus ada yang presentasi deh ini. Gus, Pak, saya Pak ya. silakan diambil ini share screen. NIM. NIM 110, Pak. Wait. 110. Starter. Ya, lanjut. Baik, untuk tugas 8-nya diketahui dari soal portal statis tak tentu itu dengan beban P1 dan P2 di sebelah kiri dan sebelah kanan. P1 sebesar 2,110. Yang lain udah ngeliat ya? Saya kok nggak ngeliat ya? Ya, Pak. Udah ngeliat? Sudah, Pak. Oke, lanjut. 110 ya? Ya Pak, 110 Pak. Oke. Terus? Kemudian yang pertama kita mengklasifikasikan portalnya terlebih dahulu. Untuk portal tersebut, reaksi yang tidak diketahui itu ada 9 reaksi di mana ada VD, HD, MD, VE, HE, ME, VF, HF, dan MF. Sehingga persamaan kesetimbangan yang kita punya hanya 3. Sehingga di sini dari hal itu ada 6 persamaan yang tidak diketahui, sehingga diklasifikasikan sebagai portal statis tak tentu derajat 6. Kemudian untuk tahapan selanjutnya itu menghitung K relatifnya, di mana di sini itu portalnya bentuknya simetris antara kanan dan kiri, sehingga bisa dapat bentang AB itu sama dengan BC, bentang AD akan sama dengan CF, dan bentang BE itu tersendiri. Kemudian masing-masing diketahui itu I panjangnya, kemudian kita cari K relatifnya, itu mendapatkan 5 untuk AB sama dengan BC, 4 untuk BE, 5 untuk AD sama dengan CF. Kemudian kita tahap selanjutnya menghitung fixed end momentnya. Yang pertama fixed end moment di bentang AB. Kita dapat itu plus 3,702 ton meter. Kemudian untuk fixed end moment BA itu sebesar minus 4,591 ton meter. Untuk fixed moment di BC itu plus 4,51 ton meter, dan fixed moment di CB itu minus 3,702. Setelah kita mendapatkan fixed end moment tersebut, kita mencari persamaan slope deflectionnya.
diketahui bahwa di sini D, E, dan F merupakan peletakan jepit. Sehingga di sini theta atau putaran sudutnya itu akan bernilai 0. Jadi theta D, theta E, dan theta F akan bernilai 0. Kemudian theta B itu sama dengan 0 karena dia merupakan pusat dari sumbu simetrinya. Selanjutnya theta C akan sama dengan minus theta A. Kemudian kita cari persamaan slope deflectionnya untuk masing-masing bentang, akan mendapatkan persamaan ini. Untuk BE dan EB itu akan mendapatkan 0 nilainya karena tidak terdapat putaran sudut di sana. Kemudian tahap selanjutnya itu ada kondisi join. Untuk kondisi join-joinnya yang kita, karena ini simetri, kita ambil salah satu aja, yaitu kondisi join di titik A, di mana sigma MA sama dengan 0. Kemudian sigma MA sama dengan 0, di sana ada MAB dan MAD. Sehingga didapat di sini itu putaran sudut di A atau theta A itu sebesar plus 0,185. Karena tadi di atas sudah dijelaskan bahwa theta C sama dengan minus theta A, maka theta C itu akan memiliki tanda yang berlawanan dengan theta A. Artinya theta C itu sebesar minus 0,185. Kemudian tahap selanjutnya itu perhitungan momen-momen akhir atau momen pada ujung batang. Didapat MAB itu sebesar 1,852 ton meter, MBA minus 5,516 ton meter, dan selanjutnya dapat dilihat pada persamaan ini. Ini tinggal memasukkan theta A yang didapat dari sini dari persamaan slope deflection yang kita dapatkan sebelumnya. Setelah itu kita melakukan kontrol momen ujung untuk menyesuaikan apakah sudah sesuai atau belum. Maka sigma M kita ambil yang acak aja boleh. Di sini diambil sigma MA sama dengan 0, di mana ada MAB plus MAD sama dengan 0. Nah, didapatkan itu 0,002. Nah, ini udah seperti selisihnya sedikit saja, berarti sudah oke untuk kontrol momen ujungnya. Selanjutnya untuk perhitungan gaya-gaya dalam, kita mulai dari bentang AB, di mana di sini bentang AB itu horizontal. Kita masukkan dulu momen-momen yang kita dapat, di mana di A itu plus 1,852 dan di sebelah B itu minus 5,516. Kemudian kita cari nilai VA dan VB, di mana VB akibat beban di sini dapat 3,443 ton dan VA akibat beban itu 2,777 ton. Setelah itu kita masukkan ke dalam sini untuk VA dan VB. Setelah itu kita menghitung juga akibat momen akhir. Kita tinggal kurangkan yang besar ini 5,516 ton meter dikurangi 1,852 ton meter dibagi dengan panjang bentang itu 6, didapatkan 0,611. Kemudian 0,611 ini untuk momen yang lebih besar kita taruh tanda plus, dan momen yang lebih kecil kita pakai tanda minus, sehingga FA dan FB akhir didapatkan 2,1166 ton untuk VA dan VB 4,054 ton. Kemudian selanjutnya untuk bentang AD juga seperti itu. Kita cari di sini mendapatkan HD itu sebesar 0,694 mengarah ke kanan dan mengarah ke kiri. Untuk HA sama karena dia untuk melawan dari gaya yang terjadi pada HD, sehingga HA berlawanan arah dengan HD dengan besaran yang sama. Kemudian lanjut ke bentang BC, itu dia akan sama juga caranya dengan bentang AB.
Eh, kita cari dulu VB dan VC, ini akibat dari beban, itu mendapatkan 3,443 dan 2,777. Kemudian juga tadi kita dapatkan akibat momen akhir juga 0,611. Nah, kita letakkan plus pada momen yang lebih besar dan minus pada momen yang lebih kecil nilainya. Dapatlah FVB dan VC sebesar 4,054 dan 2,166. Kemudian lanjut pada bentang BE. Pada bentang BE di sini tinggal ditambah aja VB-nya di sini. Tadi VB pada bentang BC kita dapat 4,054 dan pada bentang AB itu 4,054 juga. Sehingga di sini VB itu akan sebesar 8,108 ton. Selanjutnya pada bentang CF itu akan sama juga seperti bentang AD, nilainya 0,694 ton. Setelah kita mendapatkan memperhitungkan gaya dalam, kita lanjut untuk menggambar bidang MDN. Bidang MDN-nya per bentang itu dapat dilihat pada ini bentuknya, di mana DA itu akan sama dengan VA, dan bentuk dari bidang geser dari bentang AB, bentang BC itu akan sama, tapi ini dikarenakan portal tersebut simetris. Dapat dilihat pada share screen ini. Untuk perbentangnya, bidang geser, bidang momen, kemudian bidang normal. Bidang normal merupakan bidang normal dihasilkan dari gaya yang terjadi tegak lurus batang. Untuk bentang AD seperti ini, bintang BE seperti ini. Karena bentang BE hanya ada bidang N saja. Tadi sudah didapatkan VB itu besarannya itu 8,108 yang tegak lurus dengan batang. Kemudian setelah itu kita buat diagram, karena tadi sudah dijabarkan per bentang, kita akhirnya jadikan satu sehingga dapat diagram momen akhir seperti ini besarannya. Kemudian bidang geser akhirnya akan berbentuk seperti ini, dan bidang normal akhir akan berbentuk seperti ini. Sekian Pak, terima kasih. Good. Komplit sudah itu semuanya. Supaya tidak membingungkan ya. Ada yang lain? Yang lain silakan 110. Sebentar kita diskusi. Yang lain silakan, yang lain. Izin menjawab Pak. Izin Boleh? share screen, Pak. Silakan, yang mau silakan langsung share screen ya. Yang mau share screen silakan. Sebelumnya sudah bisa terlihat Pak screen saya.
Sudah Alvina. Oke, di sini kan di sini pada soal kita ada portal dengan tanpa pergoyangan simetris dengan beban luar P1, P2, di mana P1-nya itu 2,083 ton, P2-nya 4,083 ton. Kemudian dari soal ditanyakan analisa balok tersebut, kemudian gambar bidang MDN. Oke, yang pertama kita klasifikasikan dulu portalnya. Di sini kan untuk pada perletakan di D, E, dan F itu menggunakan perletakan jepit. Perletakan jepit itu memiliki 3 kesamaan kesetimbangan. Jadi ada VD, HD, dan MD. Kemudian ada VE, HE, dan ME. Kemudian VF, HF, dan MF. Jadi ada total 3 reaksi. Total ada 9 reaksi. Kemudian untuk portal reaksi yang dibutuhkan itu ada 3, yaitu 9 dikurang 3, jadi ada 6 reaksi, ada 6 reaksi redundan. Jadi portal di atas termasuk portal statis tak tentu derajat 6. Kemudian langkah selanjutnya menghitung kekakuan relatif. Karena dia simetris, jadi bentang AB sama dengan bentang BC, kemudian bentang BE tersendiri, kemudian bentang AD sama dengan bentang CF. Untuk nilai I-nya, AB sama dengan BC 3I, kemudian BE-nya 2I, dan AD sama dengan CF 2I. Kemudian I per L, L-nya AB sama dengan BC 6 meter, kemudian BE-nya 5 meter, terus AD dan CF-nya sama dengan 4 meter. I per L sama dengan 3 per 6, untuk bentang BE 2 per 5, dan untuk bentang AD dan CF 2 per 4. Kita sama-sama kali 10, kita dapat K-nya 5, 4, dan 5. Kemudian langkah berikutnya yaitu menghitung fixed end moment atau MF. MF AB-nya bernilai plus 3,662 ton meter. Kemudian untuk MFBA bernilai min 4,551 ton meter. MFBC bernilai plus 4,551 ton meter. Kemudian untuk MFCB bernilai min 3,662 ton meter. Langkah ketiga, mencari persamaan slope deflection. Karena pada titik D, E, dan F peletakannya peletakan jepit, jadi tidak ada putaran sudut. Jadi kita dapatkan putaran sudut D, putaran sudut E, dan putaran sudut F bernilai 0. Kemudian pada titik B ini merupakan sumbu simetrinya, jadi tidak ada putaran sudut bernilai 0. Kemudian putaran sudut di C itu sama dengan min putaran sudut di A. Kemudian kita menghitung
Mohon maaf, Pak, tadi ada kendala sinyal.